Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Halo Sobat Akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin jarang ya diperbincangkan, tapi sebenarnya penting dan pastinya informatif dan gak kalah seru sama episode-episode selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini nih kita kedatangan tamu yang sangat multitalenta. Kenapa? Karena jadi guru bisa, ngitung keuangan bisa, aktif berorganisasi, ngedit pun bisa. Waduh, ini sangat multi talent ya. Nah, kita nanti akan bahas tentang yang kemampuan ngeditnya nih gimana. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita kenalkan aja nih tamu kita pada kesempatan kali ini untuk membahas kenapa sih desain atau keahlian desain itu penting, khususnya buat mahasiswa ya. Kenapa sih penting? Nanti kita langsung bahas langsung sama yang ahlinya nih. Waduh, luar biasa. Kita kenalkan langsung aja ya. Oke, Kak Hafiz. Halo Kak Hafiz. Halo Fatan. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Kalau Fatan gimana kabarnya? Baik. Ya, Oke. alhamdulillah sehat juga sih. Oke, nah kesibukannya Kak Hafiz nih belakang ini apa nih? Oh, mungkin untuk kesibukannya ya, karena saya termasuk semester tua ini ya. Semester Jadi tua. mungkin fokusnya skripsi saya hari saat Waduh, ini. Gitu. skripsi. Jadi soon to be SPD ya. Jadi Yo, bentar SPD lagi, bener. waduh, bentar lagi lulus, kita doakan ya biar cepet selesai. Amin Waduh, ya Allah. luar Amin. biasa. Nah, fun fact ya. Jadi Kak Hafiz ini dulu berjuang bersama nih di HMD Akuntansi di divisi IT. IT. Jadi divisi IT itu divisi yang berfokus di desain-desain gitulah ya. Dan Kak Hafiz ini suhu lah, bisa dibilang suhu dari bidang desain. Padahal jurusannya itu akuntansi, tapi jago desain dan ngedit. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, aplikasi desain yang Kak Hafiz kuasai ini apa aja sih? Untuk aplikasinya itu ya, kalau dulu pertama kali itu ya, aplikasi yang saya kuasai itu Adobe Photoshop itu, masih dasar-dasarnya seperti itu. Kemudian berlanjut sekian lama, karena kan dulu masuk divisi IT kan, divisi Ya. IT, kemudian setelah jadi anggotanya diangkat jadi kepala departemen Ristek. Nah itu saya juga belajar dari bagaimana ngedit video, pakai Adobe Premiere. Pakai Adobe Premiere lama-lama kok kayak kurang elegan gitu. Ya. Akhirnya kita belajar ke Adobe After Effects seperti itu. Waduh. Setelah itu kita coba gabungkan Adobe After Effects sama Premiere gitu. Soalnya kan kita kan juga apa ya, lagi berkembangan zaman kan, Iya. kayak muncul banyak CapCut, Ya. DaVinci Resolve seperti itu. Canva. Kemarin ya Canva seperti juga. Apalagi kan Filmora. Nah saya juga dulu pernah nyoba pakai Filmora. Tetapi perbedaan antara Filmora sama Premiere itu agak berbeda gitu. Iya. Kalau Filmora dia lebih apa ya, simple istilah gitu, terbantu dengan template-templatenya. Sementara Premiere kan bisa kita utak-atik templatenya seperti itu, sesuai kita inginkan seperti itu. Oke, luar biasa ya. Padahal jurusannya akuntansi loh. Ngitungnya uang-uang, nggak ada hubungannya sama desain, tapi bisa ngedesain. Ini kan kita harus gali ini kenapa sih? Apa alasan dibalik keahlian lain dia dibanding akuntansi itu? Alasan kenapa kok Kak Hafiz belajar tentang desain, editing gitu. Padahal kan kalau kita lihat ya, ini nggak ada hubungannya. Nah, kita ini ingin cari tahu nih sebenarnya apa sih hubungannya dan kenapa harus belajar desain khususnya buat mahasiswa akuntansi yang ada di Universitas Negeri Balang ini. Nah, mungkin Kak, dari beberapa aplikasi kemudian software yang dipelajari, itu belajarnya otodidak, diajari orang, atau bahkan dulu SMK-nya mungkin DKV, kita kan nggak tahu ya, mungkin bisa dijelaskan. Oh, jadi gini ya, mungkin untuk belajarnya itu ya otodidak. Otodidak. Gitu. Belajar otodidak. Terus setelah sekian lama ini saya coba apa ya, iseng-iseng lah les gitu, bimbel mengenai desain gitu. Sekalian lah, oh ini lesnya bisa sertifikasi sekalian gitu mas. Oke, saya coba sertifikasi desain, alhamdulillah akhirnya dapat untuk sertifikasinya seperti itu. Oke. Meskipun saya sebenarnya SMK ya, dudukan SMK sebenarnya. Saya itu dulu SMA Ar-Rahmah gitu kan, pondok pesantren lah istilahnya. Iya. Nah gitu kan, nggak ada desain-desainnya. Nggak ada di sana. Nah, terus tuh pertama kali belajar desain itu saya mulai tahun 2019 seperti itu. Jadi saya mengikuti pendidikan Probis UM semacam D1 lah istilahnya. Iya. Jadi di situ saya ambil jurusan CEB, Computer English and Banking. Nah, dalam jurusan itu saya juga belajar akuntansi, manajemen, terus hal lainnya mengenai ekonomi seperti itu, bahkan perbankan juga. Tetapi di sela-sela itu kita juga belajar desain secara dasar seperti itu. Nah, dari situ kan saya nyoba mulai desain, belajar. Pertama kali ya nyoba Photoshop itu kan. Iya. Ya Photoshop 2019, terus nyoba lanjut tahun 2020. Alhamdulillah masuk UM lagi, jurusan pendidikan akuntansi kan. Nah, ketemu lagi akuntansi, tapi nggak masuk jurusan desain, seperti itu kan. Masuk jurusan akuntansi, pendidikan akuntansi lagi kan. Iya. Akhirnya daftar kan di HMD Akuntansi. Masuk anggota divisi IT. Karena apa? Waktu itu saya isi divisi IT bisa daftar gitu, alhamdulillah keterima. Bisa ngedesain Photoshop.
Setelah itu masuk divisi IT, belajarlah ngedit-ngedit. Tolong dibuatkan seperti ini. Oke, saya buatkan. Pertama Photoshop dulu. Biasa kan fit kan ya di HMD Iya, kan? Fit. Kadang kalau video opening, ya kan? Iya, iya. Nah, video opening waktu itu belajar pakai Filmora dulu kan. Karena Filmora kayak apa ya? Kurang gitu ya kan. Iya. Fleksibilitasnya kurang. Akhirnya saya nyoba ke Adobe Photoshop. Wah, kok Adobe Photoshop kok enak gini, bisa Iya. ditak-atik sendiri. Udah kita mulai belajar lagi. Set. Lah kok ada yang masih kurang kan? Iya. Saya nyoba nyari di YouTube lah. Apa namanya Adobe After Effects. Itu lebih apa ya? Dinamis. Ya kan? Iya, Bisa kita atik-atik apa kayak template-template seperti itu. Ternyata Adobe After Effects sama Photoshop Adobe Premiere ini bisa digabungkan kan. Akhirnya saya coba. Pertama kita edit dulu di After Effects. Setelah After Effects-nya sudah bagus, kita gabungkan sama video-video di Adobe Premiere ini gitu. Alhamdulillah akhirnya berhasil seperti itu. Luar biasa sekali. Ternyata otodidak. Dan Iya. saya kira itu udah belajar dari SMA. Lihat dari hasil desainnya itu udah kelihatan. Wah, ini kayaknya belajar dari SMP, dari SMA. Ternyata baru tahun 2019. Iya, ya, mulai 2019 belajar. itu benar. Berarti memang sebenarnya ada bakat mungkin ya. Enggak juga ya. Akhirnya desain kemampuan belajarnya itu cepat gitu. Enggak juga. Yang penting artinya gini, kita kalau selama mau belajar seperti itu merasa bahwa kenapa orang lain bisa, kenapa kita tidak gitu. Setidaknya kita mau Oke. belajar lah seperti itu. Oke, mungkin tadi kita udah dijelaskan tentang aplikasi apa yang dikuasai, kemudian belajarnya gimana. Nah, menurut Kak Hafiz nih, sebagai seorang mahasiswa yang nggak ada kaitannya sama jurusan desain perdesainan ya, Iya. khususnya di akuntansi ini. Sebenarnya seberapa penting sih pengetahuan dasar desain? Paling tidak Canva deh. Seberapa penting sih pengetahuan desain, terus kemudian dari ilmu-ilmu desain yang dipelajari sama Kak Hafiz itu ada nggak kaitannya, terus membantu dalam perkuliahan itu ada nggak kaitannya, Kak? Mengenai desain ya, desain itu nggak mesti tentang Photoshop, Premiere, ataupun apalah itu. Desain di Canva itu pun termasuk desain. Apalagi kamu ketika mengerjakan tugas kan kelompok, pasti ada PPT nggak sih? Ada PPT. Nah, coba bayangin, PPT kalau hambar tulisan doang gimana menurutmu rasanya? Bosen sih, Kak. Bosen kan? Bosen. Nah, kamu di PPT itu juga bisa ngedesain istilahnya kan? Kamu Iya, kasih icon-icon, terus apa pergerakannya kan, animasinya. Iya. Nah, itu juga salah satu animasi juga, apa desain lah, seperti Iya, itu. iya. Kemudian kita kamu buat istilahnya buku-buku lah, booklet seperti itu kan. Kamu di Microsoft Word coba, kalau tulisan doang gimana menurutmu? Bosen. Bosen juga kan? Nah, Benar. kamu kasih header-nya, contohnya kayak gambar apalah gitu kan. Header-nya kasih gambar istilah biasa gitu, nggak apa-apa. Bawahnya, footer-nya juga dikasih kan. Nah, Iya, itu iya. juga istilahnya desain juga, seperti itu. Oke, jadi Gitu ya. memang meskipun jurusan kita nggak ada hubungannya sama desain, tapi Mm-mm. sebenarnya pemahaman dasar tentang desain, tata letak, kan di desain itu ada dasarnya kayak komposisi dan Bener, sebagainya, itu dia. perpaduan warna, itu sebenarnya penting ya. Penting banget itu. Karena kan kita juga, apa ya, memberikan makna ke audiens gitu. Iya, iya. Coba ibaratnya gini, kita ngasih roti, cuma nggak ada isinya coba ke Iya, iya. tamu. Kan sungkan kan coba. Iya, iya. Boleh kita coba kasih roti, ada message-nya, ada minumannya, ada apanya. Pasti kan tamu enak kan? Iya. Nah, seperti itu ibaratnya desain itu. Oke, ya saya juga ngerasain sih waktu saya kuliah di akuntansi itu kita sering banget disuruh buat PPT. Nah, ya kan? Itu sangat kebantu banget ya kalau misalnya Iya. kita paham tentang apa namanya basic dasar desain. Nah, Bener tadi udah banget. dijelasin tentang gimana caranya Kak Hafiz belajar. Nah, mungkin saran nih dari Kak Hafiz sendiri buat teman-teman yang ada di luar sana yang mau belajar desain itu belajarnya di mana nih, Kak? Apa mungkin bisa belajar sama Kak Hafiz atau mungkin ada apa di YouTube banyak atau gimana? Iya. Gimana sih caranya? Mungkin gini ya, semisal kalian punya, alhamdulillah punya modal yang cukup ya, Iya. mungkin bisa mengikuti kelas-kelas desain seperti itu. Desain. Itu semisal punya modal yang cukup. Semisal tidak, kan kalian bisa akses YouTube seperti itu, banyak. Saya juga apa ya, jadi buka YouTube, iseng-iseng, wah ini editornya bagus ini. Akhirnya saya coba gitu kan, dia Adobe Photoshop semisal, atau Adobe Premiere seperti itu. Oh, alhamdulillah bisa, coba lagi gitu. Jadi kita mengikuti apa yang ada di YouTube, terus kita implementasikan dalam percobaan kita gitu, seperti itu. Oke, jadi belajar sendiri pun bisa sebenarnya, tapi Bener banget. ya sekarang banyak sih ya namanya lembaga sertifikasi yang memberikan jasa layanan pembelajaran. Bener. Banyak yang terutama tadi tentang basic design. Iya. Oke, nah untuk pemula nih, kan Iya. tadi Kak Hafiz bahas tentang Adobe Family, Adobe Photoshop, Premiere Pro. Itu mungkin kayaknya untuk pemula agak Ya, agak berat ya itu. Bener. untuk dipelajari. Nah, mungkin apa namanya tools atau alat apa yang sebenarnya yang bisa dipelajari untuk pemula nih? Aplikasi apa gitu? Buat untuk editing ataupun desain foto, khususnya buat PPT ya. Oh Buat iya, yang sering presentasi nih, kira-kira aplikasinya apa nih, Kak? Mungkin gini ya, kalau semisal Adobe Photoshop agak berat, itu mungkin bisa nyoba ke Canva seperti itu sebenarnya.
Canva kan sebenarnya sudah disediakan template seperti itu. Jadi websitenya kita pilih mau yang mana, gini-gini tersedia kan. Sementara Photoshop masih kosong kan seperti itu. Terus misal video, nah kan sekarang zamannya TikTok nggak sih video? Apa-apa pasti edit pakai apa? CapCut kan? CapCut. Nah, kamu nggak usah sungkan, aku nggak bisa Adobe Premiere, gimana nih? Tenang, kan ada CapCut gitu. Kamu bisa edit di HP. Sekarang ada versi desktopnya kan, CapCut. Nah, itu bisa kamu coba gitu. Edit CapCut di laptop gitu. Itu nggak apa-apa, seperti itu. Oke, berarti kalau mau mulai, ya bisa dari Canva. Karena Canva itu menurut saya itu sudah cukup powerful lah. Banyak sekali template-template dan hasil yang bisa kita dapatkan dari aplikasi Canva itu bisa bagus ya. Tergantung yang pakai sebenarnya. Tapi ya itu kalau mau edit video di Canva belajarnya, edit foto-foto di Canva seperti itu. Kemudian kalau video di CapCut seperti itu. Oke, ada 2 itu ya. Nanti teman-teman bisa pelajari kalau misalnya tertarik nih untuk mempelajari bagaimana caranya mendesain suatu desain yang bagus sehingga dilihat orang tuh keren. Nah, itu ya cara teman-teman untuk belajar. Mungkin untuk mengakhiri sesi yang luar biasa ini nih, mungkin ada pesan nih dari Kak Hafiz buat teman-teman di luar sana tentang sebenarnya meskipun kita kuliahnya jurusannya nggak ada hubungannya sama desain, tetap loh kita harus paling tidak tahu nih dasar-dasar komposisi warna atau komposisi peletakan aset desain yang baik nih. Pesannya gimana nih? Mungkin gini ya. Kan saya juga jurusan pendidikan akuntansi kan, kan nggak ada hubungannya kan sama desain-desain seperti itu. Nah, mungkin gini, ibaratnya kata gini, senjata utama saya ya pendidikan akuntansi itu, tetapi saya masih punya senjata rahasia, apa itu desain seperti gitu. Ibaratnya ada cadangannya lah, ilmu tambahannya. Jadi skill utamanya tetap pendidikan akuntansi, tapi di cabang-cabang itu ada desainnya seperti itu. Gitu. Berarti ya sebenarnya kalau kita tarik lebih panjang ini ada sih hubungannya. Karena kan Kak Hafiz ini di pendidikan akuntansi. Jadi nanti dididik untuk menjadi seorang guru. Bener banget. Dan seorang guru itu kan pasti ada materi yang harus disampaikan. Nah, iya. Kalau ada kemampuan desain, PPT-nya jadi nggak boring. Bener kan? Kalian pasti pernah deh baca PPT gitu yang desainnya kurang bagus nih. Nah, misalnya kalau teman-teman bisa desain, PPT yang disampaikan itu bisa jauh lebih menarik dan tentunya nanti siswa-siswa atau mahasiswa yang sedang diajar akan lebih tertarik untuk belajar. Oke, itu ya pesannya. Jadi memang desain itu nggak harus kita jurusan desain. Jadi kita mau di jurusan apapun, kita harus tetap mencari senjata lain. Senjata utama kita mungkin kalau di akuntansi, mungkin kalau teman-teman ada yang di teknik informatika, senjata utamanya ya coding, teknik informatika, ada yang di biologi senjata utamanya tentang biologi, tapi harus punya senjata rahasia. Tadi senjata rahasianya itu adalah keahlian desain. Oke, nah itu ya teman-teman. Misal teman-teman mau belajar tentang desain, bisa langsung hubungi Kak Hafiz. Mungkin di Instagramnya mungkin bisa di-spill Instagram. Waduh, mau di-spill Instagram aja gitu kan ya? Waduh, jangan ini bahaya ini. Bahaya. Oke, gitu ya. Jadi sesi kali ini sangat menarik, topik yang dibahas juga sangat menarik dengan para tamu yang juga sangat luar biasa. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan, kita diskusikan, bincang santai pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.